Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Evarista dan Arya Goasa dengan NIM 211 F10 387. Pada video kali ini saya akan membahas kelanjutan dari pendidikan disabilitas anak tunalaras. Setelah kita belajar mengenai pengertian definisi anak tunalaras, klasifikasi anak tunalaras, karakteristik tunalaras, serta penyebab terjadinya tunalaras dan dampak dari tunalaras, sekarang pada kesempatan ini saya akan membahas yaitu kebutuhan anak tunalaras dan pendidikan anak tunalaras. Anak tunalaras, sebagaimana anak luar biasa lainnya, mereka juga berhak memperoleh pendidikan agar mereka juga berkembang optimal dan mencapai kehidupan yang layak. Dalam hal ini, kita harus terlebih dahulu mengetahui kebutuhan anak tunalaras. Untuk membahas kebutuhan khusus anak tunalaras, maka perlu kita melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, penyesuaian lingkungan belajar maupun proses pelajaran yang sesuai dengan kondisi anak tunalaras. Lalu yang kedua yaitu kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan fisik sebaik-baiknya. Dalam hal ini mereka mengembangkan bakat dan kemampuan intelektualnya. Lalu yang ketiga yaitu kebutuhan akan penguasaan keterampilan untuk bekal hidupnya di kemudian hari. Lalu yang keempat yaitu kebutuhan akan adanya kesempatan sebaik-baiknya untuk dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan atau terhadap norma-norma hidup di masyarakat. Lalu yang berikut yaitu kebutuhan akan adanya rasa aman agar mereka memiliki rasa percaya diri dan mereka merasa tidak tersia-siakan oleh sekitarnya. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan akan adanya suasana yang tidak menambah rasa rendah diri mereka, yaitu rasa bersalah bagi anak tunalaras. Untuk itu kita sebagai guru atau anggota masyarakat perlu memberi penghargaan terhadap anak-anak tunalaras atas prestasi yang mereka tampilkan sehingga mereka merasa diterima oleh lingkungannya. Hal ini juga membantu anak tunalaras bisa termotivasi dan bisa menerima dirinya bahwa mereka ternyata atau bahwa dirinya diterima oleh lingkungannya. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikut, yaitu pendidikan anak tunalaras. Pendidikan anak tunalaras memiliki tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengurangi atau menghilangkan kondisi yang tidak menguntungkan yang menimbulkan atau menambah adanya gangguan perilaku. Adapun kondisi yang tidak menguntungkan sebagai berikut, yaitu lingkungan fisik yang kurang memenuhi persyaratan seperti bangunan sekolah dan fasilitas yang tidak memadai, atau ukuran kelas yang kecil dan sanitasi yang buruk. Dalam hal ini tidak jarang menjadikan anak merasa bosan dan tidak betah berada di kelas ataupun di sekolah tersebut. Lalu yang berikut yaitu disiplin sekolah yang kaku dan tidak konsisten, seperti peraturan sekolah
yang memberi hukuman tanpa memperhatikan berat dan ringannya pelanggaran siswa. Keadaan ini juga membuat anak merasa tidak puas terhadap sekolah. Lalu yang berikutnya yaitu guru yang tidak simpatik sehingga situasi belajar tidak menarik. Akibatnya murid sering bolos atau berkeliaran di luar sekolah pada jam-jam belajar. Dan terkadang juga siswa menggunakan waktu yang ada dengan merokok atau tawuran dengan teman-teman gengnya. Jadi dalam hal ini diusahakan guru mampu memberikan layanan belajar kepada siswa semenarik mungkin sehingga siswa tersebut dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Lalu yang berikut yaitu kurikulum. Kurikulum ini yang digunakan tidak berdasarkan kebutuhan anak. Akibatnya anak harus mengikuti kurikulum bagi semua anak, walaupun hal itu tidak sesuai dengan bakatnya. Atau kurikulumnya berubah-ubah, menjadikan anak jadinya merasa jenuh dan melelahkan. Kemudian yaitu metode dan teknik mengajar yang kurang mengaktifkan anak. Hal ini dapat mengakibatkan anak bosan dan merasa lelah baik di kelas maupun di sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu menurut Kaufman tahun 1985, beliau mengemukakan bahwa ada 6 kondisi yang menyebabkan ketunalarasan dan kegagalan belajar, yaitu yang pertama, guru yang tidak sensitif terhadap kepribadian anak. Yang kedua, harapan guru yang tidak wajar. Yang ketiga, pengelolaan belajar yang tidak konsisten. Yang keempat, pengajaran keterampilan yang tidak relevan atau non-fungsional. Yang kelima, pola reinforcement yang keliru. Misalnya diberikan pada saat anak berperilaku tidak wajar. Dan yang terakhir yaitu model atau contoh yang tidak baik dari guru dan dari teman sebayanya. Ini adalah pendapat dari Kaufman tahun 1985. Kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan tersebut agar dihindari sehingga tidak terjadi perkembangan anak ke arah yang menyimpang perilaku dan kegagalan akademiknya. Dalam hal ini, lingkungan sekolah diharapkan ditata dengan baik supaya menyenangkan agar anak belajar dengan baik dan terhindar dari perasaan bosan, lelah, serta tingkah laku yang tidak wajar. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikut yaitu model atau strategi pembelajaran. Sehubungan dengan model yang digunakan dalam memberikan layanan kepada anak tunalaras, lagi-lagi Kaufman tahun 1985 mengemukakan jenis-jenis model
pendekatan kepada anak disabilitas tunalaras. Yang pertama yaitu model biogenetik. Model ini dipilih berdasarkan asumsi bahwa gangguan perilaku disebabkan oleh kecacatan genetik atau biokimiawi, sehingga penyembuhannya ditekankan pada pengobatan, diet, olahraga, operasi, atau mengubah lingkungan. Ini model biogenetik. Lalu yang kedua yaitu mode behavioral atau tingkah laku. Model ini mempunyai asumsi bahwa gangguan emosi merupakan indikasi ketidakmampuan menyesuaikan diri yang terbentuk, bertahan, dan mungkin berkembang karena berinteraksi dengan lingkungan, baik di sekolah maupun di rumah. Oleh karena itu, penanganannya tidak hanya ditunjukkan kepada anak, tetapi pada lingkungan tempat di mana anak belajar dan tinggal. Yang berikutnya yaitu model psikodinamika. Model psikodinamika ini adalah berpandangan pada perilaku yang menyimpang atau gangguan emosi. Ini disebabkan oleh gangguan atau hambatan yang terjadi dalam proses perkembangan kepribadian karena berbagai faktor, sehingga kemampuan yang diharapkan sesuai dengan usianya terganggu. Ada juga yang mengatakan adanya konflik batin yang tidak teratasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi gangguan perilaku itu dapat diadakan pengajaran psikoedukasional, yaitu menggabungkan usaha membantu anak dalam mengekspresikan dan mengendalikan perasaannya. Lalu yang berikutnya yaitu model ekologis. Model ini menganggap bahwa kehidupan ini terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungannya. Gangguan perilaku terjadi karena adanya disfungsi antara anak dengan lingkungannya. Oleh karena itu, model ini menghendaki dalam memperbaiki problem perilaku supaya mengupayakan interaksi yang baik antara anak dengan lingkungannya. Misalnya dengan mengubah persepsi orang dewasa tentang anak atau memodifikasi persepsi anak dengan lingkungannya. Roden 1967 mengemukakan bahwa masalah perilaku adalah akibat interaksi destruktif antara anak dengan lingkungannya. Lingkungannya siapa saja, keluarga, teman, guru, atau subjek kelompok kebudayaannya. Itu menurut Roden. Lalu yang berikut kita masuk pada teknik pendekatan. Beberapa teknik pendekatan yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah perilaku diantaranya sebagai berikut. 1. Perawatan dengan obat. Cavale dan Nye
pada tahun 1984 mengemukakan bahwa obat-obatan dapat mengurangi atau menghilangkan gangguan perilaku, seperti adanya perbaikan perhatian, hasil belajar dan nilai tes yang baik, serta anak hiperaktif menuju ke arah perbaikan. Lalu yang kedua, modifikasi perilaku. Salah satu teknik yang banyak dilakukan untuk mendorong perilaku prososial dan mengurangi perilaku antisosial adalah penyesuaian perilaku melalui operan conditioning dan task analysis. Dengan operan conditioning, kita mengendalikan stimulus yang mengikuti respon. Misalnya, seorang anak kecil mengisap ibu jarinya jika menonton TV. Dalam hal ini, orang tua bisa mendidik anak tersebut, misalnya dengan mematikan TV bila anak tersebut masih menggigit ibu jarinya. Lalu jika anak tersebut sudah atau tidak menggigit ibu jarinya lagi, maka TV boleh dinyalakan. Ini contoh untuk mendidik anak. Dalam hal ini, anak akan belajar jika ia ingin TV menyala, maka ia tidak boleh mengisap ibu jarinya. Mengisap ibu jari adalah operan yang dikendalikan oleh stimulus, ya. Pengondisian operan berdasarkan prinsip dasar bahwa perilaku adalah suatu fungsi konsekuensi penerapan stimulus. Seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu mematikan TV atau menyalakan TV tersebut. Itu merupakan respon, ya, berupa hukuman. Ada beberapa langkah dalam melaksanakan modifikasi perilaku, yaitu yang pertama, menjelaskan perilaku yang akan diubah. Yang kedua, menyediakan bahan yang mengharuskan anak untuk duduk diam. Dan yang ketiga yaitu mengatakan perilaku yang diterima. Teks analisis dilaksanakan dengan cara menata tujuan dan tugas dengan lengkap, membuat tugas dengan terperinci sehingga anak dapat melakukannya, dapat melakukannya dengan baik. Jika sudah terperinci, maka barulah anak mengerjakan tugas tersebut dalam jangka yang tertentu. Mengadakan pujian bila anak tersebut berhasil melaksanakan tugas yang diberikan. Lalu yang berikut yaitu strategi psikodinamika. Tujuan utama pendekatan psikodinamika adalah membantu anak untuk lebih sadar akan kebutuhannya, keinginan, dan kekuatannya sendiri. Pengajuran strategi ini menyarankan agar dilakukan evaluasi diagnostik, perawatan, pengambilan keputusan, dan prosedur psikiatrik. Dalam hal ini, mereka melihat bahwa perilaku maladaptif adalah pertanda konflik jiwa. Mereka percaya bahwa penyingkiran suatu gejala tanpa menghilangkan penyebabnya hanya menyebabkan penggantian dengan gejala lain.
Yang keempat yaitu strategi ekologi. Pendukung teknik mengasumsikan bahwa dengan menciptakan lingkungan yang baik, maka perilaku anak akan baik pula. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu tempat layanan. Setelah kita belajar tadi tentang tujuan dari pendidikan, lalu model atau strategi pembelajaran, sekarang kita masuk pada tempat layanan pendidikan. Tempat layanan pendidikan bagi anak yang mengalami gangguan perilaku adalah di sekolah khusus, dan ada pula yang dimasukkan dalam kelas-kelas biasa, di mana belajar bersama dengan anak-anak normal pada umumnya. Berikut ini akan dikemukakan macam-macam tempat pendidikan anak tunalaras. Yang pertama itu tempat khusus. Tempat ini dikenal dengan sekolah luar biasa anak tunalaras atau SLBE. Sama halnya dengan sekolah luar biasa yang lain. SLBE memiliki kurikulum dan struktur pelaksanaannya yang disesuaikan dengan keadaan anak tunalaras. Anak yang diterima pada lembaga khusus ini biasanya anak yang mengalami gangguan perilaku yang sedang dan berat. Maksudnya, perilaku anak telah mengarah pada tindakan kriminal dan sangat mengganggu lingkungannya. Pelaksanaan pendidikan anak tunalaras dapat kita baca pada pelaksanaan pendidikan anak luar biasa jenis lain, karena pada prinsipnya sama. Yang berikut yaitu di sekolah inklusi. Dari banyak jenis anak tunalaras ada 3 jenis, yaitu hiperaktif, distraktibilitas, dan impulsitas, yang kemungkinan banyak dijumpai di sekolah biasa atau umum, di mana mereka belajar bersama-sama dengan anak normal lainnya. Oleh sebab itu, pada uraian berikut akan dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan layanan terhadap anak-anak tersebut. Yang pertama yaitu hiperaktif. Berdasarkan klasifikasi dan karakteristik yang dikemukakan oleh Quay, Halland dan Kaufman tahun 1986, hiperaktif termasuk dalam dimensi anak yang bertingkah laku kacau atau conduct disorder. Ciri-ciri anak hiperaktif adalah sebagai berikut. Yang pertama itu gerakannya selalu aktif, tidak bertujuan, tak mau diam sepanjang hari. Bahkan waktu tidur, anak selalu melakukan gerakan di luar kesadaran. Lalu yang kedua yaitu suka mengacau teman-teman sebayanya. Dalam bertindak hanya menurut kata hatinya sendiri dan mudah tersinggung. Lalu yang ketiga yaitu sulit memperhatikan dengan baik. Hiperaktif disebabkan oleh banyak faktor seperti disfungsi otak, kekurangan oksigen, kecelakaan fisik, keracunan serbuk timah, kekurangan gizi dan perawatan pada masa tumbuh kembang, minum minuman keras dan obat-obatan terlarang selama kehamilan, lalu kemiskinan dan lingkungan keluarga yang tidak sehat. Berdasarkan faktor-faktor penyebab tersebut, maka dapat diasumsikan beberapa cara atau teknik dalam mengadakan layanan, antara lain medikasi atau penggunaan obat, diet, modifikasi tingkah laku,
lingkungan yang terstruktur, pengendalian diri, modeling, dan biofeedback. Adapun pelaksanaan dari teknik-teknik tersebut diadaptasikan dari Kaufman pada tahun 1985 sebagai berikut, yaitu medikasi. Bagi anak hiperaktif, medikasi yang sering dipakai adalah obat-obat perangsang saraf, terutama yang ada kaitannya dengan penenangan. Yang kedua yaitu diet. Diet yang dianjurkan adalah pantangan berbagai macam makanan, termasuk makanan yang mengandung zat pewarna atau penyedap rasa tiruan yang dapat menyebabkan hiperaktif. Hal ini juga disarankan agar dihindari menggunakan obat kumur yang mengandung zat pewarna. Hal yang perlu dijaga adalah kemungkinan menurunnya perilaku hiperaktif bukan karena hilangnya berbagai zat dari tubuh anak, tetapi karena kebiasaan diet ini memaksa anak belajar mengendalikan dirinya. Ini yang dimaksud dengan diet. Lalu yang ketiga adalah modifikasi tingkah laku. Berdasarkan paradigma operan conditioning Skinner, semua perilaku merupakan hasil belajar atau diperoleh dari interaksi individu dengan lingkungannya. Oleh karenanya, perilaku juga akan dapat diubah dan dikendalikan dengan mengatur pola interaksi antara individu dengan lingkungannya. Agar penerapan teknik modifikasi tingkah laku berhasil, perlu diperhatikan berbagai prinsip, antara lain menentukan kapan harus memberi hadiah, kapan harus memberi hukuman, serta jenis penguat apa yang pantas dipakai. Lalu yang berikut adalah lingkungan yang terstruktur. Pada dasarnya, pendekatan ini menekankan pengaturan lingkungan belajar sehingga tidak menjadi penyebab munculnya perilaku hiperaktif. Misalnya, mengurangi objek atau benda atau warna atau suara di kelas yang dapat mengganggu perhatian anak. Penjelasan secara terperinci jenis perilaku yang dapat atau tidak dapat dilakukan anak di kelas. Pemberian konsekuensi, dalam arti pemberian hadiah, ya, yang sangat konsisten dan sistem pembelajaran yang sangat terstruktur. Lalu yang berikut yaitu modeling. Perilaku yang ditunjukkan anak sering merupakan akibat meniru contoh perilaku yang diberikan oleh teman sekelas atau orang dewasa. Dengan asumsi ini, sistem meniru atau modeling dapat dipakai untuk mengurangi perilaku hiperaktif. Prosedur yang dipakai adalah dengan menyuruh anak normal di kelas untuk memberikan contoh perilaku yang baik. Lalu yang berikut yaitu biofeedback. Biofeedback merupakan teknik pengendalian perilaku atau proses biologis internal dengan cara memberikan informasi feeding back kepada anak mengenai kondisi perilaku dan tubuhnya. Adapun pelaksanaannya antara lain adalah anak dilatih untuk mengendalikan aktivitas otot-ototnya dengan memantau sendiri tekanan ototnya.
Lalu yang berikut yaitu distraktabilitas. Distraktabilitas merupakan gangguan dalam perhatian pada stimulus yang relevan secara efisien. Ada 3 distraktabilitas seperti yang diuraikan berikut ini. Yang pertama, short attention span dan frequent attention shift, yaitu ketidakmampuan memusatkan perhatian dalam waktu yang relatif dan terlalu sering berpindah perhatian dari satu objek ke objek yang lain. Lalu yang berikut yaitu under selection attention, yaitu ketidakmampuan membedakan antara stimulus yang relevan yang harus diperhatikan dan stimulus yang tidak relevan yang harus diabaikan. Lalu yang berikutnya yaitu over selective attention, yaitu terlalu selektif dalam memberi perhatian sehingga hal-hal yang sebenarnya relevan menjadi tertinggal. Anak ini tidak mampu mengadakan generalisasi karena ia hanya mampu mengambil rentangan informasi yang terlalu kecil. Penyebab over selective attention adalah adanya disfungsi minimal otak, gangguan metabolisme, kelainan minimal pada fisik seperti ketidakseimbangan tubuh, sistem asuh anak, dan keterlambatan perkembangan. Ada beberapa cara yang digunakan dalam memberi layanan kepada anak-anak tersebut, di antaranya sebagai berikut, yaitu lingkungan yang terstruktur dan stimulus yang terkendali. Cara tersebut dilakukan berdasarkan asumsi bahwa lingkungan sekolah atau kelas yang terlalu banyak stimulusnya membuat mereka tidak dapat mengikuti pelajaran secara optimal. Oleh karena itu, lingkungan perlu. Lalu yang ketiga yaitu impulsivitas. Seseorang dikatakan impulsif jika cenderung mengikuti kemauan hatinya dan terbiasa bereaksi cepat tanpa berpikir panjang dalam situasi sosial maupun akademik. Anak impulsif lebih berhati-hati dan lebih teliti pada waktu menghadapi soal akademik daripada menghadapi gambar. Impulsif dapat disebabkan oleh faktor keturunan, cemas, faktor budaya, disfungsi saraf, perilaku yang dipelajari dari lingkungan, dan sebagainya, dan juga karena faktor ego dan superego tidak berkembang. Hal ini terjadi karena salah asuh atau karena adanya trauma dalam kehidupannya. Adapun metode untuk mengendalikan impulsif diantaranya melatih verbalisasi aktivitasnya untuk mengendalikan perilakunya. Yang kedua, modifikasi tingkah laku. Yang ketiga, mengajarkan seperangkat keterampilan kepada anak, antara lain keterampilan memusatkan perhatian, menghindari gangguan atau stimulan pengganggu, mengembangkan keterampilan mengingat, dan menghargai perasaan orang lain. Lalu yang
Berikut mendiskusikan perilaku anak antara guru dengan anak itu sendiri untuk memperoleh pemahaman akan masalah perilaku anak tersebut. Lalu yang berikutnya yaitu wawancara dengan anak segera setelah perilaku terjadi untuk melihat apa yang telah terjadi dan mengapa terjadi. Lalu yang terakhir yaitu apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikut setelah kita belajar tentang tempat layanan. Sekarang kita masuk pada sarana. Sarana pendidikan pada dasarnya tidak berbeda dengan sarana pendidikan biasa atau sekolah reguler. Hanya saja membutuhkan ruangan khusus, misalnya ruangan konsultasi psikologi atau bimbingan dan konseling, ruangan pemeriksaan kesehatan, ruangan terapi fisik melalui olahraga, permainan, dan lain-lain. Lalu yang berikutnya yaitu personil. Di lembaga pendidikan anak tunalaras, hal ini sangat dibutuhkan beberapa tenaga yang sudah berpengalaman, yang sudah matang kepribadiannya dan memiliki keahlian dalam bidang ilmu lainnya, misalnya psikolog, konselor, psikiater, neurolog, dan pekerja sosial. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi ini sangat penting. Ya, evaluasi ini dapat digunakan dalam pendidikan anak tunalaras. Hal ini berkaitan dengan prestasi belajar. Pada dasarnya, evaluasi ini sama dengan evaluasi yang dilakukan pada anak biasa di sekolah reguler. Selain itu, ada hal yang paling penting dievaluasi adalah aspek kesehatan mentalnya. Misalnya tingkat kegelisahan anak, frekuensi agresivitasnya, kegelisahannya, dan lain-lain. Hal yang disebutkan terakhir tentu saja harus diobservasi secara terus-menerus guna untuk memperoleh landasan dalam menyusun program layanan yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan anak tunalaras tersebut.